di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih bersama channel saya Suhadi Sogleng Bro. Semoga teman-teman pada kesempatan kali ini selalu sehat ya, dan jangan lupa bahagia. Oke teman-teman, kali ini saya mempunyai ini ya, servisan mixer mesin pengaduk roti dengan merek Mito. Mesin ini katanya pemiliknya itu untuk mengaduk adonan roti itu tidak bisa lembut, jadi kadangkala itu macet gitu ya. Oke, kita coba ini ya. Ini itu kadang-kadang macet, tidak bisa berputar, dan ada suara keras di dalam mesin ini. Oke teman-teman, ini saya coba, saya beri beban tangan ini ya, tapi harus hati-hati, perputarannya jangan terlalu cepat, nanti kena tangan. Ini ya teman-teman, ini kurang kuat gitu, untuk perputarannya itu kurang kuat. Oke ya teman-teman, nanti saya akan membongkar ini di dalamnya ini apa yang harus diganti. Kita lihat dulu. Oke, kita bongkar ya teman-teman. Nanti kita bongkarnya itu kita lepaskan semua baut ya, ini ya. Ini yang bawah sudah saya lepaskan, dan untuk baut yang atas itu kita harus membalik mesin ini dan menggunakan obeng yang panjang, karena bautnya itu letaknya di dalam ya. Tadi saya juga bingung letak bautnya itu di mana, ternyata bautnya itu di dalam, harus memakai obeng plus yang panjang. Ini ya, letaknya itu di dalam. Mungkin teman-teman yang pemula mungkin bingung gimana cara untuk membuka box untuk melihat mesin yang ada di atas. Ini ya, ini bautnya itu agak susah untuk melihatnya karena tersembunyi, terlalu sembunyi. Dan yang ini kita harus membuka ini ya, pakai ini bisa ditekan, itu bisa terbuka, dan bautnya itu letaknya di situ. Harus memakai obeng yang pendek, tadi yang panjang, sekarang yang pendek. Ini ya, ini pakai obeng yang pendek. Itu ya teman-teman cara membukanya. Oke, saya akan buka. Saya lihat di dalamnya itu apa yang harus diganti. Apakah mungkin giginya ada yang gimana ya, giginya ada yang terluka, ataupun panbelnya itu kendor. Kita akan cari, kita coba dulu, mungkin pambelnya atau giginya ada yang luka. Begitu ya teman-teman caranya. Oke, kita coba dulu. Ini sudah berputar, kita cari, mungkin giginya ada yang luka.
untuk pambelnya itu normal, tidak kendor ya pambelnya. Ini suaranya itu di dalam gearbox ini ya, ada di dalamnya itu ada gearbox nih ya. Ini letaknya di dalam sini, letak suara yang dicurigakan, yang mencuriga saya di situ tempatnya. Oke, kita lihat, kita balik. Ini sudah saya lepas tutup dari gearbox ini. Kita lihat ya teman-teman, ini tutupnya sudah saya lepas. Curiga saya itu di sini, suaranya itu kerasnya itu di sini. Ini ya teman-teman, ini ada gigi yang terluka ini ya. Gigi, ada gigi gearbox itu ini namanya gearboxnya itu ada yang patah, terkikis, ada yang terkikis. Kemungkinan ini waktu memakainya itu terlalu bebannya itu mungkin terlalu berat, mungkin kurang air atau gimana, terlalu dipaksakan, akhirnya giginya ini terkikis dengan gigi yang lain. Oke teman-teman, nanti saya akan mengganti gearbox ini. Gearbox ini kemungkinan menurut saya itu di toko-toko di sekitar saya nggak punya. Nanti saya akan carikan di online ya, di online. Kalau di tempat saya, di sekitar saya itu tidak ada yang punya ini, sekiranya ini. Nah ini singkat saja ya teman-teman. Ini saya carikan gearboxnya itu online. Ini ya, barangnya sudah datang, 3 hari kemudian sudah datang. Jadi video ini saya tunggu sampai gearboxnya datang, lalu saya perbaiki lagi, disambung lagi untuk memperbaiki. Ini ya teman-teman, ini gearboxnya saya beli di online. Ini lumayan mahal ya teman-teman, harganya itu hampir 500 ini harganya. Pasnya itu kurang lupa berapa, ini hampir harganya 500-an ini. Oke ya teman-teman, nanti saya akan mengganti. Kalau pesen di online harus hati-hati, tipenya harus pas ya, soalnya kalau tipenya tidak pas nanti tidak bisa digunakan. Ini sesuai permintaan, ini sama barangnya itu, antara yang saya pesan sama yang datang itu sama. Oke ya, kita lepaskan semua baut-baut yang ada di sini. Kita lepaskan semua. Videonya saya percepat. Untuk melepas baut yang ada di gigi yang atas ini harus perputarannya terbalik ya, perputaran untuk melepaskan terbalik seperti kipas itu, baut kipas, perputarannya terbalik.
Oke ya, sudah terlepas semua bautnya. Lalu kita naikkan untuk ini ya, kita naikkan, kita ke samping untuk mengganti gearbox tadi ya. Oke, sudah terlepas. Ini yang rusak dan kita akan pasang yang baru. Ini yang baru, pemasangannya itu sama. Lalu bautnya pasang lagi. Oke, gearboxnya sudah terpasang, lalu dikembalikan ke semula, lalu pasang baut yang lainnya. Lalu ban bel kita pasang lagi bersamaan dengan gigi yang menuju ban bel. Itu ada nok ya yang pas. Oke ya teman-teman, sudah selesai. Lalu kita pasang ini semua baut-bautnya dan kita pasang tutup dari mesin ini ya.
kita coba dulu ya teman-teman, sebelum menutup mesin ini kita paskan atau kita harus menyesuaikan panbelnya, itu harus jangan sampai kendor ya. Ini ya teman-teman ya, sudah normal. Untuk panbelnya sudah normal, kencang ya, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Untuk panbelnya harus pas. Nanti kalau terlalu kencang malah beresiko panbelnya itu terkikis, dan kalau terlalu kendor juga beresiko. Oke, sekarang kita tutup gearboxnya ini. Kita baut seperti tadi, yang bagian tengah dan bagian yang dalam. Ini memakai obeng yang pendek. Kalau saya memakai obeng yang seadanya, yang pendek tidak punya. Ini pakai obeng test pen nih. Oke, sekarang pasang baut yang ada di dalam pakai obeng yang panjang. Oke, kita pasang lagi boxnya. Oke teman-teman, sudah jadi ya, ini mixernya siap untuk digunakan lagi ini teman-teman. Oke, kita coba lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekian saja dari saya. Semoga tutorial saya bermanfaat ya teman-teman. Dan terima kasih sudah menyimak video saya ini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Begitu teman-teman. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.